Kamu sering dengar kata Web3, tapi masih bingung apa itu Web3. Terus bedanya apa dengan Web2 yang kita pakai setiap hari? Nah, di video ini aku mau bantu kamu buat ngerti apa itu Web2 dan Web3, bedanya dari segi teknologi, dan kenapa kamu harus mengerti tentang perubahan ini. Oke, kita mulai dari Web2 dulu karena ini yang kita pakai setiap hari. Web2 itu adalah internet yang kita pakai sekarang. Kalian buka Instagram, YouTube, TikTok, Shopee, Google, semua itu Web2. Di Web2, semua aplikasi jalan di server terpusat. Jadi ada perusahaan besar di belakangnya, contohnya kayak ya Meta, Google, TikTok, yang nyimpen data kalian di data center mereka. Teknologi Web2 itu centralized atau terpusat. Ciri-cirinya ada server yang nyimpen data, ada database, biasanya pakai SQL atau NoSQL buat nyimpen user data, transaksi, dan lain-lain. Ada API yang ngatur komunikasi antara klien dengan server. Ada backend logic yang jalan di server. Contoh simple, misalnya kalau kamu login ke Instagram, kamu harus masukin username dan password. Nah, si Meta bakal ngecek di server mereka apakah cocok. Kalau cocok, kamu berhasil login. Di Web2, semua kontrol dipegang sama satu entitas atau perusahaan. Dan itu bikin Web2 cepet, efisien, tapi sekaligus rentan manipulasi. Kalau Meta mau, akun kamu bisa di-banned, data kamu bisa dipakai buat iklan tanpa kamu tahu. Itulah Web2. Web3 lahir sebagai evolusi dari Web2. Semua bisa dimungkin karena ada teknologi blockchain. Di Web3 nggak ada namanya server terpusat. Data dan aplikasi dijalankan di blockchain atau jaringan yang terdistribusi yang dimaintain ribuan komputer di seluruh dunia yang disebut node. Di Web3, teknologinya beda banget. Backend diganti jadi smart contract yang jalan di blockchain. Database diganti jadi ledger di blockchain yang immutable atau permanen. Sekali data dicatat, nggak ada yang bisa diubah. Server diganti jadi node blockchain. Komunikasi API pakai JSON RPC, Web3.js, Ethers.js, langsung connect ke blockchain, bukan ke server. Contoh, kamu mau transfer token DeFi, transaksi itu diproses langsung oleh smart contract di blockchain, bukan di server bank. No middleman, no permissions, no censorship. Contoh platform Web3, Twitter atau X versi Web3 ada Farcaster atau Lens Protocol. Kalau Spotify versi Web3-nya Audius. Sedangkan PayPal versi Web3-nya Stablecoin atau DeFi. Jadi di Web3, kamu bukan cuma jadi user. Kamu punya akses langsung ke protokol, bisa pegang data, dan bahkan bisa jadi node validator di jaringan blockchain. Jadi Web3 sama dengan internet yang permissionless dan trustless. Oke, biar makin jelas kita rangkum perbedaannya. Web2, servernya terpusat, contohnya ada AWS atau Amazon Web Service, ataupun Google. Di Web3, blockchain terdistribusi, contohnya Bitcoin, Ethereum, Arbitrum, dan sebagainya. Di backendnya, Web2 menggunakan API dan server. Di Web3, backendnya menggunakan smart contract. Di Web2, database-nya menggunakan SQL dan NoSQL. Di Web3, database-nya menggunakan blockchain ataupun ledger. Di Web2, data dikuasai perusahaan. Di Web3, data dimiliki user di wallet atau private key. Web2 membutuhkan permissions atau izin, sedangkan di Web3 tidak membutuhkan izin, artinya permissionless, jadi siapa aja bisa pakai. Di Web2 kapan aja bisa di-ban atau hapus akun, artinya censored, sedangkan di Web3 censorship resistant, jadi nggak bisa blokir seenaknya. Di Web2, closed system atau proprietary. Di Web3, open system, open source atau composable, atau bisa di customize. Jadi intinya Web2 itu centralized dan Web3 itu decentralized. Mungkin kalian mikir, Web3 itu cuma buat orang kripto, nggak ada hubungannya sama sekali dengan kita gitu. Tapi coba bayangin, kalau akun kamu di-ban, kamu nggak bisa ngapa-ngapain, kalau server down, semua data dan aplikasi kamu hilang, kalau bank freeze rekening kamu, ya udah duitmu ketahan. Pemirsa, 20 Juni 2024, server Pusat Data Nasional atau PDN down, diduga karena diserang ransomware. Di Web3, semua kontrol itu balik ke kamu. Akun nggak bisa diblokir, data nggak bisa dihapus enaknya, aset digital bener-bener milik kamu.
Jadi di Web3 ini bukan cuma soal tentang teknologi canggih, tapi tentang kebebasan digital dan hak kepemilikan. Aku percaya Web3 ini bukan cuma tren sementara, tapi masa depan internet. Dan kalau kamu belajar dari sekarang, artinya kamu selangkah lebih maju dari yang lain. Semoga video ini bikin kamu lebih paham tentang Web2 dan Web3, nggak cuma dari segi konsep, tapi juga teknologinya. Seperti biasa, kalau punya pertanyaan, drop di dalam komentar, like, comment, share ke teman-teman kamu yang pengen belajar Web3, and see you on the next video.